Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 10. Apa kabarnya semuanya? Berharap semua dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan apapun. Oke, kita bertemu kembali pada pelajaran kita ekonomi, yaitu tentang sistem ekonomi. Sebelum kita lanjut, Bapak harap kalian tetap mengikuti videonya, jangan di skip-skip, apalagi mencatat hanya yang ada di slide, nggak ada gunanya. Tetap juga dicatat apa yang saya jelaskan ya, jadi diikuti, fokus sampai habis. Oke, topik yang baru ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi yang ada. Oke. Sistem ekonomi digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Kita sudah belajar apa itu masalah-masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi ini seperti barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, setelah diketahui bagaimana dan untuk siapa barang itu diproduksi. Sistem ekonomi ini harus bisa menjawab permasalahan tersebut. Maka dari itu, pengertian sistem ekonomi adalah aturan atau cara yang disatukan dan digunakan untuk memecahkan masalah yang mendasar serta mencapai perekonomian tertentu. Jadi sistem ekonomi ini berguna untuk memecahkan masalah-masalah itu. Kemarin kita sudah belajar ada dua masalah ekonomi, yaitu masalah modern dan klasik ya. Oke. Setiap negara memiliki aturan atau cara masing-masing dalam memecahkan masalah ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi di setiap negara berbeda-beda karena sumber daya setiap negara itu berbeda. Jadi salah satu faktor penyebab sistem ekonomi di satu negara itu berbeda-beda, yang pertama itu karena sumber dayanya berbeda. Selain itu, sistem pemerintahan di setiap negara juga berbeda, seperti di Jepang yang menganut sistem ekonomi pasar dan Korea Utara yang menganut sistem ekonomi komando atau pusat ya. Untuk lebih dalamnya apa itu tadi sistem ekonomi pasar dan apa itu sistem ekonomi komando atau pusat, kita pelajari nanti lebih dalamnya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas dulu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi pasar. Oke, Bapak harap kalian sudah mengerti apa itu sistem ekonomi dan kenapa ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada tentu untuk menjawab atau mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi. Oke, kita masuk yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Kalau melihat dari judulnya, yaitu tradisional, berarti ini mengandung arti suatu hal yang berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat yang diterapkan secara turun-temurun, atau sistem ekonomi ini disebut juga masih sangat sederhana. Kita lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, tidak adanya rumah tangga produksi atau rumah tangga konsumen. Pelaku ekonomi ada 4 ya, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Ini kita pelajari di SMP dulu, kelas 8. Kalian masih ingat ya? Tidak usah saya jelaskan lagi. Di sini yang pertama cirinya itu tidak adanya rumah tangga produksi atau rumah tangga konsumen. Karena pada sistem ekonomi tradisional, semua masyarakat menghasilkan barang dan jasa hanya untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jadi mereka melakukan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya. Jadi di setiap keluarga mereka akan menjadi produsen untuk menghasilkan barang
dan jasa, lalu menjadi konsumen bagi barang dan jasa yang telah dihasilkannya. Jadi mereka melakukan produksi, kemudian mereka mengkonsumsi sendiri. Jadi mereka tidak ada yang namanya rumah tangga produksi dan tidak ada yang namanya rumah tangga konsumen. Kemudian kita masuk ciri yang kedua, yaitu belum ada teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Namanya saja sudah tradisional, tentu belum ada teknologi seperti sekarang ini. Mereka masih menggunakan alat-alat sederhana. Masyarakat hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja saja. Mereka belum menggunakan teknologi tinggi seperti saat ini, gitu ya. Ingat, Bapak harapkan jangan di skip-skip, diikuti sampai habis dan jangan hanya di slide yang dicatat. Ditambahi dari penjelasan saya. Kemudian kita masuk ciri yang ketiga, yaitu teknik produksi yang digunakan masih sangat sederhana. Maksudnya bagaimana memproduksi barang itu, bagaimana caranya, bagaimana menghasilkannya masih sangat sederhana. Masyarakat menghasilkan barang dan jasa hanya menggunakan teknik produksi secara turun-temurun dan masih sangat sederhana, seperti bertani dan berternak. Namun cara bertani dan berternak mereka saat ini bukan semodern sekarang ini, dan apa yang mereka tanam sama semua turun-temurun seperti apa yang ditanam nenek moyang mereka sebelum-sebelumnya. Jadi mereka itu masih sangat sederhana. Mereka masih meniru, mengikuti bagaimana cara bercocok tanam nenek moyang mereka. Kemudian ciri yang terakhir, yaitu kegiatan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Berhubungan tadi yang pertama ya, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi sebatas memenuhi kebutuhan hidup mereka saja, seperti makan. Mereka bertani dan berburu untuk memenuhi pangan mereka, bukan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau sekarang masyarakat memproduksi barang, tentu mereka ingin menjualnya dan mendapatkan keuntungannya. Tapi dalam sistem ekonomi tradisional, mereka memproduksi barang hanya untuk memenuhi kehidupan mereka saja, bukan untuk mencari yang namanya keuntungan, ya. Kemudian kita masuk kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini. Apa saja sih kelebihannya? Yang pertama itu adanya persaingan yang sehat dalam memenuhi kebutuhannya, karena pada sistem ini belum mengenal yang namanya mengejar keuntungan. Jadi mereka hanya fokus memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka di sini tidak ada yang namanya persaingan ya, tidak ada mencari keuntungan. Jadi mereka berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Kemudian tidak adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan, karena masyarakat hanya memakai sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya saja. Tidak ada tujuan ekonomi atau mencari keuntungan. Eksploitasi maksudnya pemakaian, pengambilan, atau penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memikirkan untuk jangka yang panjang. Oke, ini dia kelebihannya. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kita masuk kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tumbuh secara lambat. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dalam sistem ekonomi tradisional, karena sistem ekonomi lain dapat membuat perekonomian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi sistem ekonomi tradisional ini tidak. Maksudnya, perekonomian yang dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan itu seperti sistem ekonomi pasar, komando. Nanti kita pelajari ya. Kita belajar tradisional dulu. Karena seperti yang kita ketahui, sistem ekonomi tradisional ini masih kental dengan sistem adat istiadat dan belum memiliki motivasi untuk berkembang dan memperkaya diri, serta masyarakat belum terbuka terhadap teknologi, sehingga perekonomian berjalan apa adanya tanpa ada keinginan dari masyarakat untuk maju.
Kemudian kekurangan yang selanjutnya, sulit untuk memenuhi kebutuhan karena alat produksi yang masih sederhana, yaitu teknologinya masih sederhana. Kemudian kegiatan ekonomi tidak berjalan optimal karena belum ada alat tukar. Alat tukar sangat penting kita gunakan untuk mendapatkan alat yang kita perlukan. Alat tukar maksudnya itu menggunakan uang. Jadi pada sistem ekonomi tradisional, alat tukar yang digunakan yaitu sistem barter. Namun barter ini memiliki kekurangan karena susah mencari nilai yang sama dengan barang yang diperlukan. Misalnya, Joko ingin menukarkan 1 ayam dengan 1 kilo beras. Itu kan tidak senilai nilai barangnya gitu, maksudnya sistem barter. Ini dia sistem ekonomi tradisional. Oke, sekarang kita masuk sistem ekonomi pasar ya. Sistem ekonomi pasar menjawab permasalahan ekonomi melalui mekanisme pasar, yaitu melihat jumlah penawaran dari produsen dan permintaan dari konsumen. Dalam penentuan harga didapat dari keputusan produsen dan konsumen, dan pemerintah di sini hanya sebagai pengawas kegiatan ekonomi saja, dan peran yang sangat minim dan bahkan sampai tidak ada campur tangan dari pemerintah sama sekali. Karena adanya kebebasan ini, sistem ekonomi pasar ini disebut juga sebagai sistem ekonomi liberal, sering juga disebut juga dengan sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ekonomi ini, peran pemilik modal sangat berpengaruh dalam keberhasilan perekonomian. Orang yang memiliki modal besar, maka ia akan bisa bertahan dalam perekonomian. Jadi, modal yang kecil akan tenggelam karena pemodal yang besar. Di sini, Adam Smith mengatakan tentang sistem ekonomi pasar, yaitu kemakmuran bangsa akan terjamin jika setiap orang diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri apa, berapa, di mana, dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Jadi Adam Smith meyakini kebebasan secara penuh kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi akan membawa kemakmuran untuk masyarakat. Inilah dia menurut Adam Smith. Adam Smith adalah tokoh ekonomi yang terkenal, tokoh ekonomi klasik. Kita lihat ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama yaitu masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu masyarakat pemberi kerja, yaitu pengusaha ya. Golongan ini bebas dalam menentukan usaha apa yang akan dikerjakan. Dan yang kedua ada golongan penerima kerja, yaitu golongan ini bebas memilih pekerjaan yang ingin mereka kerjakan. Kemudian ciri yang kedua, adanya kebebasan memiliki alat produksi dan pengakuan hak milik pribadi. Masyarakat dalam melakukan kegiatan produksi dapat menggunakan alat produksinya sendiri karena sudah diakui. Ada pengakuan dari pemerintah, jadi mereka bisa menggunakan alatnya sendiri dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian ciri yang selanjutnya, adanya persaingan di masyarakat. Hal ini karena adanya kebebasan dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi produsen bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya, adanya persaingan. Kemudian ciri yang terakhir yaitu peran pemerintah sangat minim dalam kegiatan ekonomi seperti pengantarnya tadi. Bagaimana itu sistem ekonomi pasar? Jadi dalam sistem ekonomi ini, peran pemerintah hanya bertugas membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaannya saja. Pada sistem ekonomi pasar ada juga kelebihannya ya. Kita lihat ada kelebihannya. Yang pertama, dapat meningkatkan inisiatif dan juga kreativitas masyarakat. Hal ini karena masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Jadi mereka berkreativitas, berinisiatif untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian muncul persaingan untuk maju. Oke, bisa dibahas selanjutnya nanti ya.
Kemudian meningkatkan motivasi, inovasi, serta produktivitas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Inovasi maksudnya melakukan penemuan baru. Karena adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi, membuat masyarakat terus berinovasi dalam menghasilkan barang dan jasa agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan dalam sistem ekonomi pasar yang pertama yaitu persaingan bebas, menyebabkan ketimpangan antara pemilik modal besar dan pemilik modal kecil, ya. Jadi pemilik modal besar ini tentu dia bisa menghasilkan jumlah barang yang besar. Berbeda dengan pemilik modal yang kecil, dia akan semakin menurun gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis ekonomi. Resesi adalah kondisi di mana PDB mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi bernilai negatif. PDB ini maksudnya adalah produk domestik bruto. Ini yang nanti kita pelajari di kelas 11 ya untuk lebih dalamnya. Penyebabnya ini karena minimnya peran pemerintah, di mana pemerintah hanya pembuat kebijakan dan peraturan, namun yang menjalankan kegiatan ekonomi seluruhnya diberikan kepada masyarakat. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah adanya kebebasan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara besar-besaran. Hal ini karena adanya persaingan dan setiap produsen atau pengusaha ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Eksploitasi secara besar-besaran ini akan menyebabkan penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, dan kelautan yang menyebabkan aktivitas kegiatan ekonomi yang tidak melihat jangka panjang. Jadi mereka menyerap secara habis-habisan bagaimana memproduksi barang dengan sebaik-baiknya tanpa memikirkan untuk jangka panjang. Jika eksploitasi besar-besaran seperti ini, bagaimana nanti nasib anak cucu kita nanti? Oke, ini dia sistem ekonomi pasar ya. Kita belajar dua dulu, yaitu sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi pasar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas sistem ekonomi yang selanjutnya. Oke, Bapak harap kalian mendapatkan sesuatu hal dari pertemuan kita ini. Ingat, jangan di-skip, diikuti semua apa yang saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.